Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari mahasiswa Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman Angkatan 2019. Sebelumnya, jangan lupa untuk komen, share, dan like ya, karena like itu gratis. Dan satu like dari kalian sangat berarti bagi kelompok kami. Oh iya, kenalan dulu yuk dari anggota kelompok kami. Pertama ada Rifki Sururi dengan NIM F1B 019026. Yang kedua ada Audita Ramadanti dengan NIM F1B 019036. Ketiga ada Fatimah Ratna Mutiara dengan NIM F1B 019037. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai inovasi pelayanan publik pada birokrasi guna mewujudkan good local governance. Yang akan kami bahas terdiri dari pertama, pengertian birokrasi, kedua, tujuan birokrasi, ketiga, good governance, yang keempat, prinsip good governance, dan yang kelima, studi kasus inovasi pelayanan publik pada birokrasi di Purbalingga untuk mewujudkan good local governance. Mari kita bahas mengenai apa itu birokrasi. Hegel menganggap birokrasi sebagai mediating agent, penjembatan antara kepentingan-kepentingan masyarakat dengan kepentingan pemerintah, dan melihat fungsi birokrasi sebagai penghubung antara negara dan civil society. Negara mewujudkan kepentingan umum, sedangkan civil society merepresentasikan kepentingan khusus yang ada di dalam masyarakat. Karena tugasnya sebagai alat pemerintah ini, maka birokrasi justru harus punya kemandirian. Selanjutnya adalah tujuan birokrasi. Tujuan birokrasi yang pertama adalah untuk melaksanakan program agar tercapainya visi misi pemerintahan. Yang kedua, mendukung, mempermudah, mempercepat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pemerintah. Yang ketiga, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melakukan pembangunan secara netral serta profesional. Yang keempat, mengaplikasikan seluruh aspek manajemen pemerintahan dari perencanaan, koordinasi, pengawasan, preventif, represif, evaluasi, dan lain sebagainya. Yang kelima, memberikan jaminan atas keberlangsungan sistem pemerintahan pada suatu negara. Lalu, bagaimana cara mewujudkan good local governance? Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah satu alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip good governance. Yang pertama adalah keterlibatan masyarakat. Semua masyarakat mempunyai partisipasi yang menyeluruh, di mana masyarakat memiliki suara dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Yang kedua adalah penegakan hukum yang adil. Adanya komitmen untuk menegakkan hukum di antara ditandai adanya supremasi hukum, kepastian hukum, hukum yang responsif, hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif, serta badan peradilan yang independen. Yang ketiga yaitu transparansi. Menurut Gafar, terdapat 8 aspek yang harus dilakukan secara transparan dalam mekanisme pengelolaan negara, yaitu penetapan posisi atau jabatan, kekayaan pejabat, pemberian penghargaan, penetapan kebijakan, kesehatan, moralitas pejabat, keamanan dan ketertiban, serta kebijakan strategis untuk kehidupan masyarakat. Yang keempat, responsif. Pemerintah harus memahami kebutuhan masyarakat serta harus lebih banyak mendengar dan bertindak secepat mungkin, bukan lebih banyak berbicara. Prinsip-prinsip good governance selanjutnya adalah orientasi pada kepentingan masyarakat. Prinsip ini menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsensus. Yang keenam adalah berkeadilan, baik kesamaan dalam perlakuan maupun pelayanan.
Asas ini harus diperhatikan oleh penyelenggara pemerintahan di Indonesia sebagai bangsa yang majemuk, baik etnis, agama, dan budaya. Yang ketujuh, efisiensi dan efektivitas. Konsep efektivitas dalam kegiatan publik memiliki makna ganda, yakni dalam pelaksanaan proses-proses pekerjaan, baik oleh pejabat publik maupun partisipasi masyarakat. Dan kedua, dalam konteks hasil yakni mampu memberikan kesejahteraan pada kelompok dan lapisan sosial. Yang kedelapan, akuntabilitas. Pertanggungjawaban pejabat-pejabat publik terhadap masyarakat yang memberikan kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka. Pembahasan selanjutnya adalah studi kasus inovasi pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Purbalingga. Inovasi pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk mewujudkan good local governance. Kinerja optimal pelayanan publik sangat penting dalam rangka meningkatkan daya saing daerah serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Keberhasilan dari pembangunan ditentukan oleh implementasi kebijakan yang benar dan sesuai. Oleh karena itu, pengembangan budaya inovasi menjadi salah satu aspek budaya birokrasi yang sangat penting bagi keberhasilan reformasi birokrasi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga di era pandemi ini mengembangkan inovasi pelayanan publik. Agar pelayanan publik tetap berjalan dengan optimal, dilakukan inovasi pelayanan berbasis offline dan online. Layanan offline yaitu datang ke kantor dinas secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan. Sedangkan layanan online dapat diakses melalui aplikasi Dukcapil Optima Purbalingga. Selain itu, juga diterapkan pelayanan jemput bola. Tujuannya memudahkan masyarakat dalam mendapatkan dokumen kependudukan yang cepat, tepat, dan benar. Berikut akan kami tampilkan contoh dari layanan offline Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga di era pandemi saat ini. Selanjutnya, kami akan menampilkan layanan online dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai inovasi pelayanan publik di era pandemi saat ini. Ya, teman-teman, kami di sini akan memberikan contoh mengenai good local governance yang ada di Purbalingga. Di sini kami menggunakan situs Optima atau yang bisa diakses oleh teman-teman lewat browser masing-masing di situs optima.purbalinggakap.co.id. Ini adalah situs online pelayanan gratis masyarakat yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang memaksa masyarakat untuk bisa beradaptasi dengan pelayanan online. Di sini terdapat beberapa pelayanan yang bisa dilakukan secara online seperti pengajuan akta kelahiran, pengajuan akta kematian, pembuatan KTP elektronik, pembuatan kartu identitas anak, pembuatan kartu keluarga, pelaporan perpindahan keluar, pelaporan kedatangan, update data terkait kependudukan, dan pelayanan lainnya. Selain itu, di situs ini juga terdapat mengenai data statistik pelayanan online sebagai bentuk transparansi dari kegiatan birokrasi ini. Seperti di sini terdapat pelaporan jumlah pendaftaran pelapor, akta kelahiran, mengenai akta kematian, dan lain-lain. Di situs ini juga terdapat jumlah pelayanan penerbitan dokumen yang menurut saya hal ini menandakan transparansi pelayanan di Purbalingga cukup baik. Untuk melakukan pengajuan pelayanan yang telah disebutkan tadi,
teman-teman harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mendaftarkan NIK masing-masing, kemudian memasukkan kode di dalam kotak merah ini, kemudian menuliskannya di sini, kemudian baru melakukan pendaftaran dengan cara mengklik. Baru teman-teman bisa melakukan pengajuan atau pembuatan mengenai berkas-berkas seperti yang ada di bawah ini. Pengajuan tersebut teman-teman harus dibarengi dengan penyediaan persyaratan. Seperti untuk pelayanan akte kelahiran saja, teman-teman harus menyiapkan beberapa persyaratan. Seperti 1. Mengisi dan menandatangani formulir, menyiapkan beberapa berkas-berkas yang diperlukan. Begitu juga untuk pengajuan pelayanan lain, seperti akta kematian, KTP elektronik, KIA, kartu keluarga, pindahan keluar, dan pelaporan kedatangan. Fitur lain yang terdapat di situs ini adalah fitur cek KTP elektronik. Fitur ini menurut kami berguna untuk mengecek apakah pengajuan KTP sudah jadi atau belum. Selain itu terdapat juga fitur bantuan bagi teman-teman yang mengalami kesulitan dalam pembuatan akun atau terkait dengan pelayanan di dalam situs Optima ini. Sekian teman-teman. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terkait pelayanan publik di Tinduk Capil Purbalingga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedang bersama dengan salah satu pengunjung yang ada di Dinas Kependudukan dan boleh tahu Mbak namanya siapa? Mbak Siti. Ya, Mbak Siti. Apa sih tujuan Mbak Siti datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil? Mau mengganti ini Mbak, status dari yang mau jadi berkeluarga. Oh, seperti itu. Berarti mengganti status dari mungkin baru kawin menjadi kawin. Nah, lalu menurut Mbak Siti nih, bagaimana pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil saat ini? Sudah cukup terbaca ya, sudah rapi, sudah sesuai dengan protokol kesehatan, bisa terus sudah sesuai dengan standar operasional pelayanan ya. Nah, baik. Menurut Mbak Siti, saat ini kan sedang ada pandemi corona yang belum berakhir ya hingga pandeminya, sehingga pelayanan itu bisa dilakukan secara online maupun offline. Nah, menurut Mbak Siti ini lebih menggunakan pelayanan yang online ataupun offline. Kalau menurut saya rekomendasi offline, karena kalau misalkan di online itu lebih ribet ya, karena juga aplikasinya itu termasuk udah bagi saya. Terus kalau misalkan offline itu kan bisa kebutuhan. Ya betul sekali, apalagi saat ini memang pemerintah belum terlalu siap ya untuk menggunakan media online untuk bisa melayani kebutuhan masyarakat. Nah, tapi menurut Mbak Siti nih, pernah nggak sih Mbak Siti melihat atau menjumpai seseorang yang ingin mendapatkan pelayanan tapi menggunakan salok seperti Mbak Siti pernah menemui atau pernah melihat atau pernah mengetahui? Sampai saat belum menemukannya seperti itu ya. Nah, mungkin berarti memang pelayanan saat ini sangat baik ya, sudah tertarik. Nah, baik bagi pertanyaan saya selanjutnya, dari segi waktu efisiensi, apakah pelayanan saat ini sudah sesuai dengan KKP? Belum ya, kalau misalkan membutuhkan, kalau misalkan buat itu masih membutuhkan waktu yang berbulan-bulan. Jadi kalau misalkan mau dibutuhkan cepatnya, itu belum sesuai dengan ini menjadi satu permasalahan ya sebenarnya, karena pastinya kita membutuhkan efisiensi waktu untuk sesuatu yang memang kita butuhkan saat ini. Baik Mbak Siti, terima kasih sudah memberikan saya wawancarai. Bisa saya dulu ke teman-teman semuanya. Halo.
Baik, sekian dari kami. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya ya.